Halo sahabat bicara, ketemu lagi sama Vira di podcast Sabi. Sahabat bicara, semua kita bahas di sini. Libur telah tiba, libur telah tiba. Hore, sahabat bicara. Saat ini udah mau mendekati ke masa-masa liburan ya. Bisa liburan di Jakarta, ada yang mau liburan di Purwokerto, atau ada yang mau liburan di Yogyakarta. Tapi untuk yang mau liburan di Purwokerto, bisa datang ke konser rakyat yang akan diselenggarakan di tanggal 31 Desember 2022. Dan juga kalau misalkan mau liburan ke Yogyakarta, jangan khawatir, juga ada Ganjar Pranowo Festival yang akan diselenggarakan di Yogyakarta, tepatnya pada tanggal 7 Januari 2023. Bicara tentang liburan, tadi kita udah bicara tentang konser rakyat dan juga Ganjar Pranowo Festival. Tapi kali ini Vika juga punya rekomendasi buat sahabat bicara yang mau liburan wisata alam. Dengan narasumber kita di sini sudah hadir Kak Ayu. Halo semuanya. Terima kasih Kak sudah menyempatkan waktunya main-main di podcast Sahabat Bicara kali ini. Dengan Kak Ayu yang sudah akhir-akhir ini memiliki kesibukan atlet, Kak. Iya betul banget. Oke. Jadi akhir-akhir ini biasa namanya atlet nggak jauh-jauh dari berlatih gitu ya. Terus ada juga sampingan, bukan sampingan ya, maksudnya sekaligus melatih anak-anak atlet usia muda gitu. Yang mana nantinya tentunya akan menjadi generasi penerus kami. Pasti sahabat bicara bingung ini, kan liburan kita mau bahas tentang wisata alam tapi kok ada atlet silat juga gitu. Jadi memang kakak adalah profesinya sebagai seorang atlet yang memiliki ketertarikan wisata alam gitu ya Kak. Iya, tepatnya mendaki gunung Kak. mendaki gunung. Lebih sering mendaki gunung, terus mungkin lebih ke penikmat alam aja sebetulnya sih Kak. Berarti ke trekking ya? Iya. Trekking sama traveler tuh beda Kak? Atau sama sih? Beda sih Kak. Kalau misal trekking itu kan kita bisa ambil contoh ya mendaki gunung. Kalau traveling kita jalan-jalan nih kemana-mana. Ke kota, pinggiran kota. Betul, gitu ya. ke wisata kota bisa, wisata alam tempat lain juga bisa. Nah kakak bisa gitu. punya ketertarikan buat mendaki gunung, trekking awal tuh gimana tuh Kak? Pertama sih lebih didasari dengan rasa suka dengan alam sih Kak. Karena kan mungkin karena sering mudik juga ke Jogja, jadinya kalau ke Jogja itu kan apalagi ke arah pedesaan gitu kan, kita kanan kiri itu udah disuguhi sama pohon-pohon, hijau-hijau. Sawah. Betul, kita kayak ngelihat hijau-hijau itu kayak seger banget, bawaannya tuh tenang gitu. Nah terus selain itu sih lebih kalau ke mendaki gunung ya Kak. Kalau mendaki gunung itu karena dulu sih tertariknya karena sahabat sih. Jadi sahabat aku tuh kayak dengan excitednya tuh menceritakan betapa indahnya pengalamannya bisa naik gunung. Betul, serunya perjalanan. Karena kan mungkin selama perjalanan itu kan kita juga ada olah rasa gitu ya. Selain olah apa aja Kak? Olah rasa ya itu sih contohnya Kak, kayak gitu. Terus akhirnya sahabat kakak ngajak? Iya betul, akhirnya dari situ mulai deh ketagihan kan, kayak wah ternyata seperti ini ya perjalanan mendaki gunung, terus ke tempat wisata alam lainnya gitu. Seperti itu sih Kak awal mula ketertarikannya. Jadi kayak ngalir aja gitu Kak. Di tahun berapa tuh Kak? Kalau untuk mendaki gunung pertama kali sih di 2018 gitu. 2018? Iya. Gunung apa yang pertama kakak daki? Pertama kali itu di Gunung Papandayan di Garut, Jawa Barat gitu. Itu waktu datang pertama kali kakak ada shock culture atau ada shock culture ya? Lebih kayak ke apa gitu Kak? Oh mungkin karena kaget. Persiapannya? Mungkin karena disambi sebagai seorang atlet juga. Jadi kan mungkin persiapannya udah kalau untuk fisik ya kita bisa. Iya, karena kakak udah jadi atlet tuh sejak tahun? Sebetulnya dari SMP sih 2011, cuma kadang on and off kayak gitu. Berarti udah pas kakak naik gunung pertama kali itu fisik kakak udah jadi fisik atlet gitu ya Kak? Nggak kaget berarti ya? Iya, bisa dibilang kayak gitu, nggak kaget lah intinya kayak gitu. Terus mungkin baru pertama kali juga perjalanan jauh membawa beban berat, carrier. Berapa kilo? Kayak gitu. Kemarin sih ganti-gantian bawanya carrier yang 60 liter gitu. Itu tuh alat tasnya tuh kakak udah punya semua atau pinjem-pinjeman gitu nggak sih Kak awalnya tuh? Saat itu belum, jadi aku pakai daypack aja gitu. Cuma kadang kan suka pengen ngerasain, oh begini rasanya kayak gitu. Jadi paling itu aja sih yang bikin kaget. Itu gitu. berapa hari Kak perjalanannya?
Jadi kita malam berangkat, pagi sampai mendaki, terus enggak sampai ini sih Kak, kita kalau di Papandayan itu sampai Tegal Alun aja gitu, Oke. kurang lebih 3 hari 2 malam sih 3 Kak. hari 2 malam dengan Kalau rombongan? perjalanan sekaligus dari rumah sampai ke rumah lagi, cuma kalau mendaki 2 hari cukup, Oh, 2 2 hari hari 1 cukup. malam cukup. Berapa orang tadi, Kak? Kemarin itu kita cuma 3 orang, Hah? cuma karena pendaki itu kalau ketemu itu kita bisa jadi temen gitu. Oh, iya, itu yang menarik sih. Itu yang Iya, benar. yang nggak bisa didapetin kalau ke perjalanan tertentu, itu yang jadi ciri khas suatu apa ya, serunya mendaki gitu ya, Iya, Kak? benar. Jadi kita totalnya 7 orang Hah? gitu. Jadi baru kenal, kita langsung berbaur kayak gitu. Itu saya salutnya sama para pendaki seperti itu sih. Awalnya Jadi diajak teman, sekarang udah bisa ngajak teman. iya, kayak gitu. Ke gunung apa aja, Kak, yang udah Kakak daki? Terakhir sih ke Ciremai Kak, Hah? ke Ciremai di Majalengka, Jawa Barat. Terus pernah juga ke Perahu 2 kali, tapi nggak dalam waktu yang sama, cuma beda jalur aja. Terus paling sama apa ya, Gunung Kembang sama Papandayan gitu. Yang Seingatku paling itu. seru atau yang paling memorable, semuanya pasti seru kan? Betul, Semuanya betul, menarik, tapi yang betul. paling memorable perjalanan yang paling Kakak ingat Gunung Ciremai sih Kak. itu karena Itu karena banyak pengalaman baru yang aku dapat di situ. pengalaman baru itu yang seru, ya maksudnya yang positif atau yang kayak nggak tahu ya, kan ada horornya mungkin atau ada kisah Itu. lainnya. itu. Karena Ciremai gitu. Iya, jadi itu juga pertama kali gunung yang lebih dari 3.000 aku naikin, aku muncak sama teman-teman, dan itu banyak suka dukanya sih sebetulnya. Terus kalau misalkan kalau sukanya itu kan perjalanan mendaki gunung ini kan lebih seru kalau sama temen yang sefrekuensi ya Kak Iya ya. itu. Tapi gimana caranya kita tahu itu teman sefrekuensi kalau kita belum manjat bareng sama dia? Jadi intinya harus dicoba dulu gitu Harus kan, Kak? dicoba, dan biasanya mulai dari teman yang dikenal dulu. Nanti ketika dia punya ada teman lagi nih yang sering mendaki, iya kayak gitu, jadi kan rame kayak gitu. Nah, jadi ada satu waktu, sedikit cerita ya Kak, sewaktu-waktu kan perjalanan mendaki gunung itu kan tidak hanya bermenit-menit, tapi bisa berjam-jam kan Kak. Ya, berhari-hari Jadi, bahkan. betul. Nah, ketika perjalanan mungkin sedang mengatur ritme nafas, jadi semua pada diem nih rombongan. Oke. Terus kalau ada temen yang humoris pasti ada yang nyeletuk. Akhirnya jadi kita happy lagi gitu. Itu Teman sih yang serunya. humoris. Untuk ngebangun mood ya. Betul. Nah, kisah yang di Ciremai itu apa tuh, Kak? Kalau yang horor sebetulnya ada sih Kak. Cuma nggak terlalu panjang. Itu karena aku selalu positive thinking. Jadi mungkin ada bentengannya lah biar nggak diganggu terus. Jadi pas perjalanan mendaki itu aku ngerasa kayak diliatin gitu Kak. Iya, jadi kan aku sambil ngevlog nih, pegang gimbal, terus ngeliat ngaca lah gitu kan di kamera sekaligus kerekam. Terus ada sebelah aku kok hitam besar banget gitu. Apa ya, kan ekor mata nangkep kan. Nah pas aku lihat nggak ada apa-apa. Nah aku kira kan ini sore, siang, malam? itu siang lah. Siang. Nah itu kurang tahu, nggak inget juga di setelah pos berapa. Aku taunya tuh di belakang itu pohon memang, tapi hitam-hitamnya tuh di samping. Bergerak? Gitu. Nggak bergerak, tapi hilang muncul. Ini pas mau gitu. berangkat ngedaki atau mau turun? Pas mau naik. Nah itu ya udah kan, akhirnya aku ngeliat berapa kali sampai mastiin nggak ada apa-apa. Ya udah, karena kan sambil denger musik juga, sambil istirahat, break sebentar. Terus aku di situ posisinya masih positive thinking, karena kan nggak ada mikir orang sebelumnya nggak dapat pengalaman horor gitu kan. Ya udah. Nah pas di tenda itu kita sampai pos 4. Kita dapetnya di pos 4, harusnya kan pos 5 nih ngecamp, cuma karena pos 5 penuh kita di pos 4. Di pos 4 itu aku satu tenda itu aku sendiri. Aku sendiri doang sama barang-barang sama teman-teman, barang-barangnya teman-teman sama bahan makanan. Nah, terus aku merasa ada yang kayak teriak kesakitan di telingaku. Kedengeran gitu Kak? Iya, kalau aku merasanya itu bukan suara manusia sih Kak. Soalnya posisi tendaku tuh jadi kita ada kan kayak berundak-undak gitu. Nah orang-orang ngecamp di sini, kita malah di bawah pojok sendiri gitu kan. Itu nggak tahu teman-teman yang sampai duluan bikinnya di situ. Nah terus tendaku di sini teman-teman. Terus aku tidurnya tuh membelakangi, jadi siniku tuh hutan, udah jurang gitu. Nah terus kalau itu suara manusia atau suara teman-temanku, harusnya yang lain juga dengar. Harusnya suaranya dari sebelah sana gitu. Nah arah kedatangan suaranya. Iya, ini di
belakang telingaku banget gitu. Aku merasanya sih seperti itu. Akhirnya nggak bisa tidur lama banget, padahal paginya mau summit jam 2 harus ke puncak gitu. Terus ada lagi ketika udah turun puncak, setelah pos 5 itu kan kita mulai misah nih Kak. Oke. Mungkin karena ada yang capek atau gimana. Nah, aku sama temanku berdua memutuskan untuk duluan ke bawah supaya kita bisa masak duluan nih, kan perlu masak nasi juga dan lain-lain, supaya teman-teman datang udah tinggal makan gitu. Kita bisa cepet beres-beres juga karena kan kesini kita ngejar waktu juga kan Fleksibel Kak. gitulah ya, Iya. bagi-bagi manajemen waktu. Betul, kita bagi-bagi tugas juga. Nah, tapi kan ritme langkah kita kan cepet banget nih. Aku ngerasa depanku ada orang, jadi karena ini berdua, aku di depan, dia di belakang, terus aku ngikutin ritme orang yang ada di depanku. Oke. Taunya aku dipanggil, ngapain ke sana? Orang lewatnya sini gitu. Terus Hah, itu aku ngikutin orang. nggak Terus ada orangnya. Nggak ada orangnya. Aku melihat, Coy, merinding. ya kan, aku nyeritain lagi tuh juga merinding. Aku melihat perlahan-lahan itu orang menghilang. Terus aku kayak, wah udah fix sih ini yang beneran kerasa. Kan dari awal aku masih positive thinking, terus kan masih kekeh. Nah sekarang aku udah kayak, oh gitu, ya udah gitu. Akhirnya, oh ya udah lewat sini gitu, lewat yang benar gitu. Cukup menarik nafas Iya. ya mendengarnya, apalagi yang saat itu mengalaminya gitu. Iya. Akhirnya tapi kakak balik ke rombongan sama teman-teman kakak. Iya. Akhirnya summit jam 2. Summit jam 2 turun, terus yang tadi ngikutin orang tadi, nggak tahu bukan orang atau bukan. Terus udah pas sampai tenda ya udah, kita masak. Taunya alat-alat masak kita tuh diacak-acak sama babi hutan. Oh, itu harus naik. Iya. Tapi pas kalian balik tuh babi hutannya nggak ada kan? Nggak ada, udah nggak ada. Karena kalau ada harus naik ke pohon, betul? Iya, jadi memang kalau kita ninggal tenda tuh biasanya makanan-makanan taruh di pohon, sangkutin biar nggak diacak-acak tendanya. Cuma kemarin itu kita lupanya alat masak yang bekas semalam kita sampai itu lupa dibersihin, bukan dibersihin, lupa ditata. Mungkin kan masih ada bau-bau, namanya nyuci nggak pakai sabun ya kan. Makanan ya. Diacak-acak semua. Untung tendanya nggak ada yang robek, terus nggak ada yang hancur gitu, ya sih. ampun. Tapi ada yang hilang nggak barang-barangnya? Nggak ada sih. Nggak ada ya, berarti aman. Maksudnya nggak aman juga, tapi babi hutan nggak kepikiran mereka buat ngejual barang-barang ya. Cuma rusak aja sih, matras banyak yang rusak. Oh itu berarti manjatnya bareng sama teman-teman anak muda. Pernah nggak kakak dapet relasi yang akhirnya kakak dapet relasi dari pendakian itu? Kalau untuk relasi pernah sih. Itu justru waktu ke Papandayan itu ketemu alumni, nggak sengaja alumni di kampus gitu. Nah itu mereka kan udah kerja, terus ya itu relasinya, untungnya kalau kenal itu kita bisa masuk ke ranah pekerjaan gitu Kak. Jadi ngasih informasi, ada nih gue kerja di sini gini-gini. Oh ya oke, makasih, boleh infonya, makasih banget, kayak gitu sih Kak. Oke. Terus apa ya? Tadi udah cerita banyak banget tentang apa ya? Tadi tempat makan diajak-ajak sama babi hutan, diajak sama teman sampai akhirnya kakak bisa ngajak teman buat mendaki. Peralatan selain fisik yang kakak siapkan juga tentunya ada peralatan benda-benda lainnya ya, kayak tas tadi atau jaket khusus. Apa aja kak ketentuan buat para pemula yang mau mendaki gitu? Syarat dan ketentuan mungkin ya. Iya. Atau barang-barang apa sih yang harus disiapkan? Atau mungkin kakak sebagai atlet bisa menceritakan fisik kalian harus kayak ini, harus lari dulu di GBK 5 putaran paling nggak biar kuat. Mungkin ini kali Kak, peralatan itu memang sebetulnya kalau bisa punya sendiri, tapi kalau nggak bisa kita bisa sewa kok Kak. Jadi sekarang kan lebih mudah, kita bisa sewa, dan itu sewanya tuh murah gitu, nggak yang mahal gimana gitu. Terus untuk peralatan yang perlu disiapkan sih sebetulnya yang nggak perlu beli itu ya, kita bisa pakai jaket. Sebetulnya juga kalau tas carry itu nggak harus pakai itu sih, day pack, ransel gitu aja sebetulnya asal bisa. Barang bawaan kita muat gitu. Untuk jaket, sewa-sewa barang-barangnya, kalau kita nggak punya teman yang punya tas carry dan lain-lain, bisa nggak sih dapetin sewa barang-barang buat ngedaki di online, di media sosial gitu? Ada nggak sih Kak yang menyediakan jasa sewa gitu? Banyak banget Kak. Iya, kita bisa cari di Instagram, misalkan di mungkin kalau toko itu punya website bisa. Cuma banyak kok toko-toko di pinggir jalan, kita bisa cari di internet, dan itu sangat mudah banget sih buat nyari. Biasanya keywordnya apa tuh Kak? Sewa apa tuh? Penyewaan peralatan pendakian. Oke. Gitu. Jadi
tadi selain barang-barang tas, jaket, Sepatu. sepatu, Sepatu itu penting banget ya Kak, Hah? karena kan itu sebagai pijakan kita nih. Kalau itu udah sakit kaki kita gitu, gimana kita mau ngelanjutin ya sepatu kan? running nggak bisa Kak? Running bisa, Tapi sebetulnya. bukannya licin nanti kalau ada apa mendaki hujan licin, apakah harus ada yang harus apa yang bisa nancap di tanah gitu, sepatu khusus gitu disarankan? Sebetulnya disarankan lebih ke sepatu yang tinggi sih Kak, yang high. Oh ya sampai ke apa mata kaki gitu? Iya, karena kan misalkan takutnya kegelincir, ankle kita nggak kena nih. Ankle kita tetap aman karena sepatunya tinggi. Lebih baik disarankan seperti itu. Sama ini Kak, apa Kakak pernah di antup apa tuh digigit sama hewan yang apa ya namanya yang hitam-hitam yang Lintah. menyedot darah? Lintah itu nggak pernah sih, Oke, alhamdulillah. baik. Berarti persiapan Kakak oke nih. Dari fisik juga sama pakai celana khusus mungkin sama Iya, lengan bener. tangan panjang. Bener. Tapi bicara tentang ini sebenarnya nggak ada korelasinya sih sahabat bicara, tapi interesting aja gitu menjadi seorang atlet. Awalnya Kakak apakah berasal dari keluarga yang atletis yang memang berasal dari keluarga yang para atlet gitu sampai akhirnya Kakak terinspirasi menjadi atlet juga? Enggak sih Kak, dari keluarga nggak ada yang dari atlet, jadi mungkin aku yang pertama kali ya, maksudnya yang memulai gitu. Mau jadi atlet karena pernah nonton pertandingan silat atau tertarik sama apa ya, terinspiring dari tokoh si Pitung gitu misalkan kan, tokoh silat gitu. Dulu itu ikut silat dulu ya, sebelum join atlet kan ikut silat dulu, itu karena melihat penampilan, kan ada ekskul promotion ya kan. Ekskul promotion itu adalah Jadi setiap ekskul di sekolah, waktu itu kan SMP, itu mempromosikan supaya anak-anak siswa baru mau join nih. ini kayaknya ke Kakak ekskul. sekolahnya sekolah internasional ya. Kalau aku bukan ekskul promotion tapi lebih ke demo ekskul gitu. Oh, itu juga bisa disebut kayak gitu, Ya, demo ekskul. bukan bisa disebut emang gitu Kak istilahnya di sekolah kita. Emang sekolah Kakak aja gitu ya, yang Enggak kok, promotion ekskul dan kemudian ada yang menampilkan silat gitu. Iya betul, kayak wow gitu kan. Nah sebetulnya dari TK itu udah disuruh, cuma karena mungkin masih anak kecil, masih pengen main, jadi belum terlalu tertarik gitu. Dan konsisten sampai sekarang akhirnya. Iya, akhirnya mulai ikut pertandingan, suka, jadi jalurnya ke atletan bukan ke pelatihan gitu. Tapi keatletan bukan ke pelatihan, bedanya? iya, tapi aku ke pelatihan juga gitu, jadi dua nih. Sambil ke atlet juga. Iya. Yang berhasil Kakak hitung medali di rumah Kak. Aduh, berapa Nah ya? kan ini dia, kenapa Vira bilang yang berhasil dihitung, pasti mayoritas saking banyaknya turnamen yang diikuti nggak kehitung gitu. Ya ada lah Kak. Ada ya? Iya. Jangan disebut jumlah gitu. Berarti pokoknya tiap tahun pasti dapat, nggak tiap tahun lah ya, tiap 2 bulan sekali ada turnamen dapat gitu ya. Dulu sih gitu. Mantap betul, ini fisiknya juga oke, jadi siap buat naik gunung gitu. Manfaatnya Kak yang Kakak dapetin naik gunung? Manfaat pertama dan utama itu aku lebih jadi bisa nih bagaimana merencanakan suatu perjalanan gitu. Jadi uniknya tim mendaki aku juga mereka ini orang-orang yang sangat sistematis juga. Jadi kita sampai buat Excelnya, sampai buat RAB, sampai buat timeline. Mungkin banyak orang juga seperti itu, tapi mungkin ini juga baru pertama kali, karena kan beda yang merencanakan untuk yang wisata dengan yang lainnya gitu kan. Akhirnya aku jadi tahu itu sih manfaat. Oh ternyata begini ya, memang untuk liburan aja kita perlu direncanakan yang sebegininya supaya ya bisa nanti berjalan dengan baik gitu. Terlebih wisata di alam gitu. Betul, ya Kak. betul kan, wisata di alam tuh kan ada yang suka ngedapetinnya, takutnya mau cari apa perkiraan yang harus di well planned gitu akhirnya. Iya betul. Terus tentunya juga menambah relasi seperti yang tadi, bahkan sampai bisa tahu ranah pekerjaan dan lain-lainnya. Itu penting banget sih menurut aku. Sama menurut aku manfaatnya itu ketika wisata alam ataupun mendaki gunung itu olah rasa sih Kak. Olah rasa. Yang tadi aku bilang. Jadi kan ketika perjalanan nih, kita kan kadang suka terdiam. Itu kita bisa sebetulnya bisa sambil apa sih kalau kata orang tuh introspeksi diri lah, mengenal diri lebih dalam gitu ya. Betul banget. Healing gitu. Healing. Kalau kata anak zaman sekarang healing. Kakak pernah gitu nggak naik gunung nyeduh ini tanpa, maksudnya kayak nyeduh kopi sambil denger 420? Pernah. Hah? Tapi bukan kopi sih, energen.
buat nambah energi sekalian Apa yang didapat dari olah rasa itu, Kak? Kita lebih bisa mengenal diri sendiri Hmm? gitu. Ketika kita dalam situasi A, ternyata kita butuh, badan kita contohnya, badan Hah? kita butuh ini nih, kayak gitu. Seperti itu sih, Kak. Terus mengolah emosional kan nggak harus yang marah atau gimana, sedih, senang, terus egonya masing-masing dari kita tuh kita bisa olah rasa lah bareng-bareng, kayak gitu. Jadi lebih mengenal diri sendiri, Mm-mm. dan juga teman-teman juga. Betul. Kalau misalkan beruntung mendapatkan teman yang sefrekuensi di tengah perjalanannya gitu. Iya. Ini kan udah mau akhir tahun ya, Kak. Udah mau mendekati masa-masa liburan holiday lagi nih. Iya. Kakak kepikiran gak sih dalam waktu dekat ini gitu, misalkan mau manjat gunung apa gitu? Rencana Arjuna Welirang, Kak, Januari. Tapi kalau aku buka websitenya sih belum buka bookingannya, mudah-mudahan sih dibuka. Nanti dibuka ya, Iya, menjelang mudah-mudahan. awal tahun. Itu Iya. biasanya kalau kayak gitu berapa orang tuh, Kak? Kemarin kita rencananya 6 orang gitu, 6 orang. Cuma kita masih lihat nanti gimana, karena kan bookingan belum dibuka gitu. Mudah-mudahan sih 6-6-nya fix gitu. Dan pasti nanti kalau misal kurang orang kita cari lagi. Dan gak perlu khawatir juga, pasti di sana ketemu orang lagi gitu. Oke. Bisa jadi satu lagi gitu, bareng-bareng. Jadi lagi. liburan di dalam negeri gitu ya. Iya. Ini sejalan dengan betul. dengan announcement yang baru saja Pak Ganjar infokan nih, Kak, bahwa Pak Ganjar menyarankan itu untuk jelang libur Nataru, Pak Ganjar suruhkan ayo piknik dalam negeri. Dan salah satunya mungkin bisa menjadi apa ya? Alternatif atau rekomendasi buat sahabat bicara, bisa wisata alam yang ada di Indonesia. Iya, Kayak tadi Kakak betul bilang banget. beberapa gunung Prau ya. Iya, Gunung Prau. Terus apa lagi, Kak, yang untuk para pemula nih? Oh, para pemula, Papandayan bisa, karena kan Papandayan. nggak terlalu tinggi ya. Hah? Terus Gunung Andong bisa, Gunung Prau juga bisa. Prau itu punya view terbaik di Indonesia gitu loh. Iya deh. Nah itu dia tadi sahabat bicara gimana Pak Gubernur Ganjar Pranowo ini juga menyuruhkan ayo piknik dalam negeri, yang ini sesuai dengan apa ya, paket launching 100 paket wisata Nusantara yang juga di launching di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Jakarta, di mana hal ini ditujukan untuk mendukung upaya Presiden Joko Widodo untuk memajukan dunia wisata di dalam negeri. Dan di dalam negeri wisatanya juga ada wisata traveler kayak di pinggir-pinggir kota, juga ada wisata alam yang seperti yang kita bicarakan dengan Kak Ayu tadi. Dan ditambah lagi juga Pak Ganjar memastikan bahwa adanya peran di sini, di mana juga berkolaborasi dengan daerah-daerah lainnya yang juga mencontohkan wisata religi ziarah di Wali Songo misalnya. Dan juga Pak Ganjar mengatakan bahwa ini merupakan kebangkitan dunia wisata di tanah air. Nah, Kakak bagaimana menanggapi ada sosok pemimpin yang begitu concern gitu dengan daerah-daerah tertentu yang kemudian dijadikan wisata? Menurut aku itu hal yang sangat bagus ya, sangat baik, karena dengan pemerintah yang sudah mulai memerhatikan wisata, apalagi pariwisata lokal, itu perlu kita naikkan banget gitu kan. Karena kan kemarin Covid sempat turun, betul ya Kak. Nah sekarang udah bangkit lagi nih. Jadi kita gimana caranya kita bisa ikut turut membantu, apalagi anak muda nih Kak, kita bisa ikut membantu pemerintah juga loh dengan cara mempromosikan lewat media sosial bisa. Iya, gitu. sesimpel sederhana kayak Kakak sering naik gunung di posting di Instagram, terus temennya yang ngeliat kayak jadi mau. Bener, nah secara tidak langsung atau tidak sadar kita ikut membantu mempromosikan, padahal cuma bikin snapgram atau status di WhatsApp kayak gitu kan, kita tag locationnya, wah di mana nih, oh boleh, bisa dijadiin wishlist mereka untuk liburan kayak gitu. Misalnya ada sahabat bicara di rumah juga yang kayak Vira nih Kak, kayak mau mulai manjat gunung gitu, terlebih kan bulan Desember ini hari kelahiran juga hari apa ya, berpulangnya Sohokji gitu kan, tokoh pendaki. Kalau sahabat bicara tahu ya, Sohokji meninggal dan juga lahir di bulan Desember ini gitu. Mau mendaki tapi masih pemula, ada nggak tipsnya dari Kak Ayu? Tips and trick Ya, mungkin ya. Itu kalau dari aku sih lebih gimana caranya kita mematangkan persiapan atau perencanaan. Kita contohnya bisa kita mulai dari mengedukasi diri, kita bisa riset tentang wisata itu atau mendaki atau gunung yang mau kita datengin. Sesimpel
nanti di sana posnya ada berapa, estimasinya berapa. Itu kan sama aja kita mengedukasi diri. Jadi kita bisa lebih siap apa saja yang perlu kita siapkan, apa yang perlu kita butuhkan gitu, dari segi finansial, akomodasi perjalanan gitu. Oke. Misal dari Jakarta ke daerah gunung di Jawa Tengah misalkan kayak gitu. Itu kita bisa mulai dari situ sih, Kak. Oke. Terus tentunya kalau untuk mendaki gunung, fisik sama mental itu juga penting. Fisik, mental, dan Betul. alat-alat juga itu penting. Betul banget. Itu harus disiapkan. Iya. Harapan kakak untuk anak muda terhadap wisata, khususnya wisata alam di Indonesia. Sebetulnya anak muda zaman sekarang itu menurut aku cukup berpengaruh sih, Kak. Apalagi didukung dengan teknologi informasi yang semakin canggih gitu. Kan ada tadi nih kita bicarain istilah healing gitu. Healing. Nah, mereka itu kan biasa healing itu melakukannya dengan jalan-jalan gitu, entah ke tempat wisata atau wisata kota atau wisata alam. Nah itu kan pasti mereka mendokumentasikan, betul ya. Okay. Sesimpel tadi yang kita bicarain, membuat snapgram, tag location. Nah itu kan secara nggak langsung kita sudah membantu mempromosikan pariwisata tersebut gitu. Nah itu bisa nih jadi langkah awal buat anak muda untuk membantu pariwisata kita, pariwisata Indonesia gitu. Dan diharapkan juga soal kebersihan sih. Ketika kita sudah mengunjungi, kita juga perlu menjaga itu. Ada tipsnya nggak, Kak? Apakah harus bawa plastik atau tote bag untuk ngangkat-ngangkat sampah? Boleh. Biasanya kan sekarang kan udah ada trash bag ya. Atau kalau misalkan polybag gitu ya. Polybag atau kita nggak bawa itu ya kita bisa simpen dulu sampah kita di plastik biasa. Nanti ketika udah menemukan tong sampah atau nggak di bawah ya. Dibawa pulang juga bisa, atau kita kalau nemuin kita bisa buang di situ. Terus itu kan kita juga dengan menjaga kebersihan itu kita secara tidak langsung membantu merawat tempat tersebut gitu ya kan. Jadi pentingnya bukan hanya mendatangi atau menyambangi, tapi penting juga untuk merawat. Betul. Nah ya harapannya semoga dengan kontribusinya teman-teman semuanya atau anak muda di luar sana tentang atau untuk pariwisata Indonesia, mungkin contohnya dengan ikut mempromosikan atau ikut menjaga kebersihan, itu diharapkan ya bisa turut membantu memajukan pariwisata di Indonesia gitu. Itu dia, menarik sekali pembicaraan kita. Sahabat bicara tadi tentang bagaimana persiapan kalau mau naik gunung, harus siap fisik, akomodasi, terus juga harus banyak mental juga harus disiapkan. Terlebih kalau misalkan di perjalanan kita bisa akhirnya bisa selain olahraga bisa olah rasa, juga untuk kemudian bisa untuk mengajak teman-teman yang lain untuk wisata alam di Indonesia melalui media sosial dan juga dokumentasi yang kita miliki gitu. Betul. Nah, sahabat bicara tentang media sosial, kalian kalau mau tahu kapan aja nih podcast sahabat bicara tayang, kalian bisa ikuti terus update-nya di berbagai media sosial yang kita punya, seperti di Instagram, terus juga ada di Twitter dan di Facebook. Nah, kalau ingin memiliki merchandise di depan sini seperti ada mug, ada tumbler, ada topi dan kemeja, bisa didapatkan di berbagai e-commerce seperti di Shopee dan juga di Tokopedia. Tadi balik lagi tentang wisata liburan, Kak. Iya. Kalau misalkan sahabat bicara mau jalan-jalan nanti misalkan ke Purwokerto atau juga ke Jogja, tepatnya di tanggal 31 Desember 2022 di Kota Purwokerto akan diselenggarakan konser rakyat goyang Purwokerto. Nah, untuk teman-teman sahabat bicara yang ada di Jogja, catat tanggalnya, tanggal 7 Januari 2023 akan diselenggarakan Ganjar Pranowo Festival. Itu dia pembicaraan kita kali ini dengan narasumber Kak Ayu. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Sudah bagi cerita pengalaman yang menarik dan seru sekali di podcast Sahabat Bicara kali ini. Dan Sahabat Bicara, Vira pamit undur diri dengan narasumber Ayu juga pamit undur diri. See ya. Happy holiday Sahabat Bicara. Dan seperti itu. Terima kasih banyak Kak Ayu sudah meluangkan waktunya main-main di podcast Sahabat Bicara. Terima kasih juga ya Kak. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Terima kasih. Oh iya, aku belum ambil.